Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, yang saya banggakan, keluarga besar SMA Negeri 1 Pasuruan. Pertama untuk anak-anak sekalian yang saya banggakan, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama berkesempatan, yaitu saya selaku pribadi dan pimpinan SMA Negeri 1 Pasuruan ini mendapatkan kesempatan memberikan sambutan dalam rangka rangkaian pemilihan ketua OSIS periode 2022-2023. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, menjadi rujukan keterlaksanaan pilihan ketua OSIS tahun ini, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, OSIS adalah organisasi kesiswaan yang memberikan tempat sekaligus wadah dan kesempatan bagaimana siswa mampu dan bisa mengembangkan kompetensinya. Oleh karena itu, menurut hemat saya, OSIS menjembatani harapan siswa dengan harapan sekolah secara umum, sehingga apa yang diharapkan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, khususnya anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini saya memberikan pesan, kalian semua harus menjadi pemilih yang aktif dan sekaligus pemilih yang rasional, sehingga nanti ketua OSIS dan kepengurusannya benar-benar bisa terpilih orang-orang yang kompeten. Keluarga besar SMA Negeri 1 Pasuruan, khususnya sekali lagi anak-anak sekalian, OSIS dan MPK punya jargon sewagati yang bermakna pengabdian. Dan pengabdian itu kalau saya maknai, salah satunya adalah kita berupaya nanti mampu memberikan lebih dari apa yang bisa kita berikan. Sekaligus di situ tersirat bahwa kita perlu bekerja tanpa pamrih, yang pada hal ini apa yang kita lakukan harus mampu memberikan manfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, harapan saya sekali lagi, pemilihan ketua OSIS ini berjalan dengan baik, lancar, dan sukses dengan beberapa indikator. Yang pertama, harapan saya pemilihan ini memenuhi persyaratan formal maupun material. Artinya formal bahwa proses yang kita laksanakan sudah benar, dan secara material apa-apa yang menjadi persyaratan itu sudah dipenuhi oleh semua pihak. Yang kedua indikatornya adalah, mari nanti pemilihan ketua OSIS ini kita berpartisipasi semuanya secara aktif dengan menggunakan hak pilihnya. Nah, pilihan itulah harapan saya, pilihan yang rasional, sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, terpilihnya personil OSIS atau kepengurusan OSIS nanti mudah-mudahan mampu membawa SMA Negeri 1 Pasuruan ini menjadi SMA yang lebih berprestasi, lebih sukses, dan lebih berbudaya. Demikian sambutan saya, mudah-mudahan sekali lagi manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Pasuruan, yang saya hormati jajaran Waka beserta Dewan Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Pasuruan, serta tak lupa yang saya banggakan kelas 10, 11, dan 12. Saya, Bapak Samulo Eri Pradana, selaku Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Pasuruan,
mengajak kepada seluruh warga sekolah jangan lupa untuk mensukseskan pesta demokrasi dalam kegiatan Pilketos pemilihan ketua OSIS periode 2022-2023. Acara ini diselenggarakan atau didinasi oleh MPK Majelis Perwakilan Kelas dan diikuti oleh 4 kandidat ketua OSIS, ada di kelas 11 dan juga ada di kelas 10. Semoga harapannya kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses serta menghasilkan ketua OSIS yang mumpuni. Ayo jangan lupa hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 mari kita laksanakan ikut dengan baik dan sukses. Selamat dan sukses untuk semuanya. Semoga kegiatan berjalan dengan baik. Semasa, we are one. Sewa gratis Semasa, one pride, one soul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan saya Bambang Heri Santoso, staf kesiswaan SMA Negeri 1 Pasuruan, mengucapkan selamat melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Semoga pemilihan ketua OSIS ini adalah pemilihan yang menghasilkan pemimpin-pemimpin SMA Negeri 1 yang baik dan akuntabel. Dan saya ucapkan juga yang melaksanakan debat sukses untuk kalian semua. Siapapun hasilnya, siapapun yang terpilih, pilihan kalian adalah yang nomor 1 dan pilihan kalian adalah pilihan yang terbaik. Selamat melaksanakan pemilihan ketua OSIS dengan dewasa, demokratis, dan terpercaya. OSIS SMA Negeri 1, ya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo anak-anak semasa, perkenalkan nama saya Rekita Audias Tias, selaku Ketua Umum MPK periode 2022-2023, sekaligus penanggung jawab pada acara pemilihan ketua OSIS tahun 2022. Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana Pilketos yang dilaksanakan pada tahun ini masih menggunakan sistem atau teknik e-voting. Seperti judul yang tertera pada video kali ini, yaitu debat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Pasuruan tahun 2022-2023 yang mengusung tema reaktualisasi sewa gratis masa menuju SMA Negeri 1 Pasuruan yang unggul. Melalui tema tersebut, besar harapan saya bagi ketua OSIS yang terpilih nantinya bisa mengemban tugas dan amanah secara sepenuhnya dan sebaik-baiknya. Tak lupa kepada seluruh warga SMA Negeri 1 Pasuruan, saya mengajak kalian semua untuk berpartisipasi menggunakan hak suara kalian dalam memilih pemimpin yang tepat pada saat e-voting yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober tahun 2022. Jangan lupa gunakan hak suara kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai golput. Mari meriahkan pesta demokrasi pada tahun ini. Semasa, we are one. Sewa semasa, one pride, one soul. Saya, Regita Audias Tias, pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semasa, we are one. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Wanda Juliana. Dalam acara Info Budaya ini, saya berperan sebagai ketua pelaksana acara. Di mana harapan saya untuk acara kali ini semoga selalu bisa berjalan lancar, di mana untuk menyuarakan kegiatannya kita bisa saling mendengarkan dan memilah dengan baik dan memilih menggunakan hak suara kita tepat untuk ketua OSIS periode 2022-2023 dan 1 periode mendatang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo anak-anak semasa, perkenalkan, nama aku Wanda Juliana. Di sini aku berperan sebagai moderator dalam debat kandidat calon ketua OSIS periode 2022-2023 dengan tema reaktualisasi sewa gratis masa menuju SMA Negeri 1 Pasuruan yang unggul. Yang saya hormati, Dr. Andes Haji Ahmad Zainal Pribadi MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pasuruan. Yang saya hormati, Bagus Amrullah R. Bradana SPD selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Pasuruan. Keempat,
calon kandidat yang sedang berada di samping saya, dan tentunya siswa-siswi Semasa yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul dalam menyaksikan debat calon kandidat Ketua OSIS periode 2022-2023 dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat datang kepada keempat kandidat yang telah hadir di sini. Untuk tidak berlama-lama lagi mungkin ya, kita langsung saja untuk memperkenalkan per kandidat masing-masing dan bisa menyampaikan visi misinya. Dimulai dari kandidat pertama, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Skarini Wulandari, selaku kandidat nomor urut 1 dalam calon ketua OSIS Sewa Gadis Masa periode 2022-2023. Di sini dalam mencalonkan diri, terdapat visi saya yakni mewujudkan OSIS Sawagati SMA Negeri 1 Pasuruan yang berlandasan IMTAK, IPTEK, dan Pancasila demi terwujudnya generasi yang kolaboratif dan progresif. Serta untuk menjalankan visi saya terdapat 4 misi, yakni pertama, meningkatkan IMTAK dan memaksimalkan IPTEK. Yang kedua, yakni menumbuhkan harmonisasi antar internal pengurus OSIS Sewa Gadis Masa. Yang ketiga, yakni mengembangkan jalinan kolaboratif dengan ekstrakurikuler serta memaksimalkan kinerja OSIS untuk perwujudan program kerja yang inovatif dan komunikatif antar warga sekolah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas penyampaian visi misi dan perkenalan dirinya. Mungkin bisa kita langsung sambung saja dengan kandidat kedua, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nisa Citra Aulia dari kelas 10-7 sebagai calon kandidat ketua OSIS nomor urut 2. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai berikut. Visi, menjadikan OSIS Sewa Gadis Masa yang memiliki sistem kepengurusan kerja yang efektif, efisien, serta mengoptimalkan korelasi antar anggota OSIS SMA Negeri 1 Pasuruan. Dan adapun misi saya, 1. Menciptakan relasi yang intens antar OSIS dengan ruang lingkup SMA Negeri 1 Pasuruan. 2. Mengembangkan kinerja pengurus OSIS yang inventif agar menghasilkan keselarasan sinergi. 3. Meningkatkan produktivitas siswa dengan merealisasikan program kerja yang artistik dan inovatif. 4. Menciptakan mutu kerja yang konsisten di situasi yang dinamis. Sekian dari visi dan misi saya. Terima kasih kandidat 2 atas penyampaian visi misi dan perkenalannya. Bisa langsung dilanjut saja dengan kandidat ketiga. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan saya, Rania Latifatul Husna dari kelas 11 IPS 1 sebagai calon Ketua Umum OSIS periode 2022-2023 untuk memaparkan visi dan misi saya. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Pasuruan menjadi organisasi yang berintegritas, bekerja secara produktif, serta memiliki kualitas yang dinamis. Untuk merealisasikan visi saya menyiapkan 4 misi yang akan saya jalankan. Yang pertama yaitu menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dalam kestrukturan organisasi dengan berdasar nilai-nilai Pancasila, IMTAK, dan IPTEK agar mampu menjawab tantangan zaman serta menghadapi masalah di suatu keadaan. Yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis dengan meningkatkan rasa kekeluargaan terhadap internal pengurus OSIS SMA Negeri 1 Pasuruan. Yang ketiga, menjalin dan menjaga komunikasi yang baik juga menguntungkan bersama pihak internal maupun pihak eksternal. Dan yang keempat, merealisasikan kerja yang efektif dan efisien waktu untuk membangun kinerja yang produktif serta membawa program kerja yang maksimal. Sekian. Baik, terima kasih banyak atas penyampaiannya. Bisa langsung disambung dengan kandidat keempat.
presentasi dan perkenalan diri dari keempat kandidat yang berada di samping saya. Lalu mungkin kalian bisa mengira-ngira mungkin ya, dari keempat kandidat ini visi misinya agak mirip-mirip nih. Ada yang menyebutkan soal relasi, ada yang menyebutkan tentang semasa sendiri tentunya, dan juga ada yang menyebutkan tentang komunikasi dan harmonisasi di dalam rumus internalnya. Lalu apakah mungkin nih ada bicara-bicara mungkin sebelumnya ada yang udah ditentuin bersama-sama mungkin ya? Karena mungkin audiens ingin tahu juga, mari kita langsung aja masuk ke sesi debatnya untuk membuktikan hal tersebut. Di mana pertanyaan yang pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa ketua OSIS merupakan jabatan yang menggendong sebuah amanah yang berat dan harus dipertanggungjawabkan sebaik mungkin. Manakala di hari depan seorang ketua OSIS mengalami kelelahan atau mungkin kesal dengan situasi yang terjadi di dalam organisasinya, yang memungkinkan ketua OSIS bertingkah seperti tidak biasanya. Dimana kita semua tahu ya, bahwasanya emosional seseorang seringkali tidak bisa diatur. Dimana hal ini tentu berpengaruh terhadap orang lain di sekitarnya. Apabila kalian berada di dalam situasi tersebut, apakah kalian yakin bisa menanganinya tanpa melibatkan mood atas personal kalian? Dan bukti apa yang bisa kalian berikan? Bisa dimulai dari kandidat nomor pertama. Baik, terima kasih Wanda atas pertanyaannya. Di sini jawaban saya atas pertanyaan mengenai bagaimana apabila dalam satu kemungkinan ketika sedang memimpin sesuatu kemudian terjadi ketidakserasian yang menyebabkan mood atau perasaan saya jadi tidak stabil. Jawaban saya atas hal tersebut adalah tentu kita bersama mengetahui bahwasanya di organisasi kita bukanlah sosok yang menjalankan, memimpin dan juga mengerjakan apa-apapun sendiri. Kita di organisasi pasti memiliki partner, kemudian kita memiliki atasan, kita memiliki bawahan. Dalam kondisi mood yang tidak stabil, pasti terdapat penyebab atau latar belakang mengapa mood kita tidak stabil. Misalnya, apabila mood kita ini tidak stabil karena kita mendapat sesuatu yang tidak selaras dengan apa yang kita pikirkan, kita mendapat sesuatu yang menurut kita sebenarnya akan lebih baik kalau opsi lain yang dipilih. Oleh sebab itu, yang bisa saya lakukan adalah mengkoordinasikan. Mood yang tidak stabil tidak selamanya perlu ditanggapi ya. Kita harus menanggapi segala sesuatu dengan setegas mungkin. Bila mana mood tidak stabil, pasti ini disebabkan oleh ketidakserasian akan sesuatu. Lalu kita bisa mengkomunikasikan, kita tidak serasi di bagaimana, kemudian partner kita bisa menjelaskan, oke, berarti Anda tidak serasi di bagian ini, dan menurut saya seperti ini. Dan dengan ini penyampaian akan suatu hal itu kan bisa kita dapatkan dari dua pihak, jadi komunikasi kita bisa dua arah. Dan oleh sebab itu kita jadi bisa punya pilihan lain atas mood ini, tidak endingnya tidak meledak, tapi kita bisa tahu oh berarti kita tidak stabil karena ini dan memang saja seperti ini, jadi kita bisa memahami. Kemudian atau mungkin respon lainnya mood kita tidak stabil dikomunikasikan dan ternyata partner kita juga memiliki jalan pikiran yang sama, dan dari ini kita bisa mengidentifikasi hal-hal yang tidak baik untuk dijadikan lebih baik. Baik, mungkin audiens ini perlu yang namanya aksi nyata, bukan hanya sebuah kata-kata. Mungkin bukti apa yang bisa kandidat pertama ungkapkan sama audiens biar nanti pada saat kerja atau mungkin pada saat melaksanakan sebuah program ya tidak akan melibatkan mood gitu. Untuk bukti nyata bahwa saya melaksanakan program tidak akan melibatkan mood, menurut saya kurang setuju bila seperti itu, karena mood ini juga tidak selalu dipandang negatif ya. Mood ini bisa dipandang positif tergantung sudut pandangnya. Kita bisa saja mengatakan di saat yang tepat dan kita bisa mengidentifikasi sesuatu yang janggal atau sesuatu yang tidak seharusnya. Karena kan perasaan manusia itu kan diciptakan untuk mengidentifikasi sesuatu yang tidak sejalan, maksudnya hanya
sangat memuaskan. Tadi sempat bilang nih bahwasanya yang sering jadi partnernya di kandidat ketiga ya. Mungkin kandidat ketiga boleh dong mengungkapkan karakter Sekar ini seperti apa sih menurut perspektif dari kandidat yang ketiga. Bisa diungkapkan mungkin? Oke, izinkan saya untuk mengungkapkan yang diminta Wandania. Jadi kalau menurut saya memang Sekar ini kadang kurang bisa mengontrol emosinya, tetapi dia bisa menempatkan itu emosinya itu untuk ke siapa. Jadi sasarannya tepat dan dia selalu komunikasi ke saya. Lalu entah siapapun atau saya yang komunikasi ke Sekar atau Sekar yang komunikasi ke saya, kita sama-sama mempunyai solusi dan sama-sama mengharapkan itu adalah solusi dan jalan yang terbaik dan bukan suatu hal yang untuk merusak lingkungan sekitar atau hal yang akan berpengaruh nantinya. Begitu, oke. Terima kasih banyak atas ungkapannya. Bisa langsung disambung dengan jawaban dari kandidat kedua, masih ingat dengan pertanyaannya? Ya, benar. Untuk mood sendiri karena datangnya juga secara tiba-tiba atau tidak dapat ditebak dan juga banyak sekali alasan yang mempengaruhi mood ini tuh terjadi. Seperti kata Kak Sekar tadi, saya sangat setuju karena semua hal itu harus dikomunikasikan. Mau segimanapun mood kita, sejelek apapun, sebagus apapun, itu harus dikomunikasikan karena untuk mencari masalah kenapa sih kayak harus mood kayak gini tuh kenapa, harus diidentifikasi terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan masalah tersebut, agar mood kita juga membaik dan tidak ada masalah juga yang semakin memperkeruh situasi saat itu, memperkeruh situasi dan kondisi dimana terkadang saat situasinya juga tidak baik, kondisinya juga tidak baik, maka mood kita juga secara tidak langsung akan ikut keruh, akan ikut semakin turun, semakin jelek, dan apabila tidak dikomunikasikan secara langsung, maka akan jauh lebih jelek dampaknya. Hanya seperti itu? Baik, terima kasih atas jawabannya. Bisa langsung dilanjut dengan kandidat ketiga? Baik, terima kasih Wanda atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan ini. Untuk situasi mood sendiri, itu kita harus bisa mengkondisikan di mana apakah perlu kita menunjukkan seseorang bahwa mood kita sedang tidak baik atau bagaimana. Karena segala suatu hal, misalnya kita terjadi rapat, kan tidak mungkin anggota kita nantinya bakal peduli kira-kira ketua kita ini ada masalah apa dan sedang dalam mood yang bagaimana. Kita pun sebagai pemimpin nantinya juga harus bisa berpikir rasional lah, intinya bahwa memang mungkin kadang kita ingin dimengerti, tapi kan kita harus paham kondisi dan situasi tersebut, apakah pantas mengatakan bahwa saya harus diperhatikan pada saat ini. Jadi semua masalah juga pasti kan ada solusinya. Jadi betul sekali bahwa kata Sekar, kata Citra, semua hal harus dikomunikasikan. Dimana kalau kita punya masalah pasti kita harus komunikasikan. Tetapi ada beberapa masalah yang memang tidak perlu orang tahu dan kita harus bisa menjaga masalah itu agar tidak keluar ke orang lain gitu. Jadi hanya kita yang tahu dan kita juga harus memposisikan sikap kita sendiri gitu. Baik, terima kasih banyak atas respon yang telah diberikan. Mungkin langsung saja kita ke kandidat keempat. Baik, di sini sudah sangat jelas sekali bahwa ini perihal emosional personal. Dan menurut saya dalam suatu organisasi, apalagi sebagai ketua umum, itu masalah personal ini tidak bisa semata-mata untuk ditunjukkan kepada anggota-anggotanya. Jadi menurut saya emosional personal ini berhubungan juga dengan itu seorang pemimpin. Maka dari itu dari seorang pemimpin ini harus dilakukan agar bagaimana nantinya anggota-anggota itu tidak merasakan luapan emosi akibat dari masalah personal si pemimpin ini. Dan juga perihal ketidakselarasan dengan pernyataan kita seperti yang dikatakan Mas Sekar tadi. Memang terkadang apa yang kita inginkan itu tidak selalu seperti apa yang kita ekspektasikan, sehingga sebelum kita mengekspektasikan sesuatu tentu kita harus memikirkan dampak dari ekspektasi kita itu sendiri, sehingga apabila nanti kita mungkin ekspektasi itu harus dipatahkan, kita tidak terlalu kecewa dan mood kita masih aman. Dan untuk saya sendiri, bagaimana cara menangani mood saya yang mungkin kurang baik adalah dengan bermain musik, karena memang itu merupakan
pelarian apa? Suatu bagaimana caranya saya untuk mengembalikan mutu tujuannya. Nomor 1. Hah? Nomor 1 lagi. Kak, jaketnya jatuh. Iya, maaf lagi liatin poster pilek ketos kandidat nomor 1 nih. Sikok bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama sikok bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama sikok. Hai semuanya. Jadi kami dari tim sukses kandidat nomor 1 akan menyanyikan yel-yel kami. 1, 2, 3. Nomor 1, kami datang memilihmu untuk semasa. Nomor 1, kami datang memilihmu untuk semasa. Feeling one, untuk semasa, we are one. Jangan lupa pilih kandidat nomor 1. Terima kasih. Semasa, we are one. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, entah di mana kalian berada. Pergi jalan-jalan entah kemana. Membawa uang hanya 10.000. Halo teman-teman semuanya, saya Citra dari kelas 10-7. Saya di sini sebagai calon kandidat Ketua OSIS nomor urut 2. Saya Laura dari kelas 12 MIPA 1. Saya Ali dari kelas 10-2. Saya Vivi dari 12 IPS 1. Saya Laras dari kelas 10-2. Saya Jayadi. Saya Firdaus. Kami dari 12 MIPA 2. Saya Alvin. Saya Kaca. Kami dari kelas 10-5. Halo, saya Muti. Saya Eca. Saya Feris. Kami dari kelas 10-1 sebagai tim sukses kandidat calon ketua OSIS nomor 2. Di sini kami akan ikut menjelaskan terkait program kerja yang akan dilaksanakan oleh kandidat nomor 2. Ada sharing on forum, yaitu forum diskusi antara ketua ekskul dengan pengurus OSIS yang dibuka setiap 2 bulan sekali dan juga pada saat di mana forum ini dibutuhkan. Aspire to be inspired before we expire. Membangun citra Sama Citra. nomor 2. Halo semuanya, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, nama saya Rania Latifatul Husna dari kelas 11 IPS 1. Jadi, perkenankan saya untuk menyampaikan visi dan misi saya. Visi yang saya miliki adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Pasuruan menjadi organisasi yang berintegritas, bekerja secara produktif, serta memiliki kualitas yang dinamis. Untuk merealisasikan visi saya menyiapkan 4 misi yang akan saya jalankan. Yang pertama, menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dalam kestrukturan organisasi dengan berdasar nilai-nilai Pancasila, IMTAK dan IPTEK agar mampu menjawab tantangan zaman serta menghadapi masalah di suatu keadaan. Yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis dengan meningkatkan rasa kekeluargaan terhadap internal pengurus OSIS SMA Negeri 1 Pasuruan. Yang ketiga, menjalin dan menjaga komunikasi yang baik juga menguntungkan bersama pihak internal maupun pihak eksternal. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu merealisasikan kerja yang efektif dan efisien waktu untuk membangun kinerja yang produktif serta membawa program kerja yang maksimal. Setelah saya paparkan visi dan misi saya, yuk kita lihat jargon dari tim sukses kandidat nomor 3. Semasa, jangan lupa pilihannya di nomor urut 3 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bangun dunia di dalam perbedaan, kita satu, tetap buat kita bersinar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Dimanapun kita berada, semoga selalu dalam lindungan. Saya, kandidat nomor 4, calon Ketua Umum OSIS Sewakati Semasa periode 2022-2023. Dengan ini, mengajak seluruh warga SMA Negeri 1 Pasuruan untuk berpartisipasi pada Pesta Demokrasi atau E-Pilketos yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022. Mari membangun Semasa yang lebih hebat bersama kandidat nomor 4. Semasa, we are one. Sewakati Semasa, one pride, one soul. Tirta, for Semasa. Semasa, we are one. Sewakati Semasa, one pride, one soul. Kami, tim sukses kandidat nomor 4, calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Pasuruan, Ida Bagus Putu dan Mas, menyatakan siap mendukung penuh untuk Semasa yang lebih hebat. Tirta!